yang selalu setia belajar bersama dengan Pak Petrus di channel Pak Somat Solusi Matematika. Anak-anak, kita bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa karena pada saat ini kita bisa bertemu kembali meskipun hanya melalui video. Semoga kalian tetap sehat, ceria, dan semangat. Tentunya juga siap untuk belajar bersama di Solusi Matematika. Anak-anak, sekarang kita akan membahas sekitar materi statistik, khususnya tentang median, yaitu data atau nilai tengah. Mari kita ikuti bersama, semoga kalian sukses. Sekarang marilah kita perhatikan contoh berikut ini. Contoh yang pertama, hasil tabungan Dimas selama 5 hari dari hari Senin sampai Jumat berturut-turut sebagai berikut. Satuannya dalam rupiah, yaitu 10.000, 15.000, 5.000, 5.000, 15.000. Tentukan median dari data tersebut. Caranya, pertama adalah mengurutkan data. Jadi data ini diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, setelah diurutkan, lalu cari data yang letaknya di tengah. Nah, kita urutkan dulu 5.000, 5.000, 10.000, 15.000, 15.000. Nah, setelah diurutkan, lalu kita cari data yang ada di tengah. Ya, nah kita coret. Nah, yang ada di tengah. Nah, berarti yang ada di tengah adalah yang ini, 10.000. Ya, 10.000. Maka 10.000 inilah yang dimaksud dengan median. Jadi yang letaknya di tengah, nilai yang terletak di tengah, median. Mediannya 10.000. Nah, bagaimana kalau datanya itu genap? Kalau ini adalah datanya ganjil. Kalau datanya ganjil berarti nilai tengahnya, mediannya itu tepat di tengah-tengah. Tapi bagaimana kalau datanya genap? Mari kita perhatikan contoh yang kedua ini. Nah, hasil penilaian harian matematika sebagai berikut. Tentukan median data tersebut. Jadi caranya masih sama seperti tadi, adalah mengurutkan data, lalu cari data yang terletak di tengah. Karena ini datanya genap, maka jumlahkan kedua data tersebut lalu bagi menjadi 2. Nah, setelah diurutkan seperti ini, kita lihat jadi 50 yang paling kecil sampai dengan 100. Nah, kita cari yang letaknya di tengah. Datanya ada berapa ini? Datanya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maka datanya ada di tengah-tengah, yaitu yang di sini. Nah, karena di tengah-tengahnya tidak ada bilangannya, maka ini caranya adalah menjumlahkan kedua bilangan ini, 70 dan 80. Ini yang kita jumlahkan, 70 dan 80. Maka mediannya adalah 70 ditambah 80, lalu dibagi 2. Jadi mediannya 70 ditambah 80, 150 dibagi 2 sama dengan 75. Maka median dari data tersebut adalah 75. Berikut, ini data yang genap dan sedikit. Nah, ini yang contoh nomor 3, datanya banyak. Ya, kita perhatikan. Ya, data hasil ulangan matematika kelas 5 sebagai berikut. Nah, tentukan median data tersebut. Jadi caranya masih sama, yaitu mengurutkan data,
Yang kedua, cari data yang terletak di tengah. Jika datanya genap, maka ini jumlahkan kedua data yang mendekati tengah tersebut lalu dibagi menjadi 2. Nah, setelah ini diurutkan, kita lihat dulu urutannya, yaitu dari yang terkecil 50 sampai dengan 100. Nah, kita tulis 50-nya ada berapa, semuanya kita tulis sampai habis. Ya, 50-nya kita tulis. Ini karena ada 4, maka kita tulis 4. Berikutnya yang 60. Nah, 60 ada berapa, seluruhnya kita tulis sampai habis. Ya, ternyata di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 60 itu ngambilnya dari sini. Ya. Kalau ini hanya ada 50, ada 5, 60-nya ada 5, maka di sini ditulis 5. Kalau 6 ya ditulis 6, 7 ditulis 7 dan seterusnya. Berikut yang 70 itu ini ada 11. Nah, ini ada 11, maka di sini nulisnya juga harus 11. Ya, 11. Berikutnya 80-nya ada 17. Maka di sini ditulis sampai 17 kali. Berikutnya 90-nya ada 10. 90-nya ada 10. Maka di sini ditulis 10 kali. 90-nya juga ditulis 10 kali karena di sini ada 10. Berikutnya 100-nya ada berapa? 100-nya ini ada 3. Kita lihat 1, 2, 3. Nah, ada 3, maka di sini ditulis 3 kali 100-nya. Ya. Nah, letaknya di mana tengah-tengahnya? Ini semua datanya adalah 50, maka ada di 25, antara 25 dan 26. Ya. Maka letaknya adalah di sini. Nah, ini tengah-tengahnya. Maka mediannya adalah ini 80 tambah 80 lalu dibagi 2 sama dengan 80. Maka mediannya sama dengan 80. Nah, ini selain ini juga mungkin bisa ditulis di dalam tabel. Jadi misalnya 50, lalu ini ada 4, 60, ada 5, dan seterusnya. Dibikin tabel. Nah, seperti ini. Nomor 4 itu bentuk tabel. Jadi bagaimana kalau datanya itu berbentuk tabel, misalnya seperti ini, ya. Ini tentukan mediannya. Jadi tadi ini seperti ini misalnya ya. Misalnya 50, nilai 50 yang mendapat nilai 50 banyak siswanya ada 4. 60 ada 7, 70 15, 80 ada 4, 90 ada 15, 100 ada 5. Nah, caranya, nah ini bisa diurutkan seperti tadi, 50-nya ditulis berderet-deret gitu ya. 60-nya sampai 7, 70-nya sampai 15, 80 sampai 4 dan seterusnya. Tapi ada cara yang lebih mudah, yaitu dengan cara, jadi selain dengan mengurutkan tersebut, bisa juga dengan cara membandingkan data atas dan data bawah secara berurutan sampai habis. Caranya seperti ini. Jadi kita bandingkan ini data yang atas, nilai yang atas sama yang bawah ini. Nah, nilai 50 itu 4 anak, nilai 100 5 anak. Kita bandingkan jumlahnya ini. Nah, dengan demikian maka kalau dibandingkan 4 dengan 5, maka itu ada selisih 1, sisa 1. Nah, sisa 1 ini kita tulis di sini karena milik 5, maka satunya ditulis di tempat 5 dan 4 ini kita tulis 0. Setelah itu, berikutnya kita bandingkan. Yang punya sisa ini kita bandingkan dengan, jangan dibandingkan dengan 0, tapi
dengan bandingkan yang bukan nilai 0 yang berurutan tadi. Setelah 4 ini ada 7. Jadi ini yang 1 ini kita bandingkan dengan angka 7. Ini 1 dengan 7 kita bandingkan. Nah, 7 dengan 1, maka ini selisihnya adalah 6. Nah, maka 6-nya itu ditulis di tempat 7 di sini. 6-nya, karena 6 ini adalah milik 7. Maka tulis 6 di sini, lalu 1-nya ini ditulis 0. Nah, berikutnya 6 ini kita bandingkan dengan 15. 15 yang ini, bukan yang 70 ya, tapi 15-nya yang 90 ini. Ya. Yang ketiga adalah 6 dibandingkan dengan 15. Ya, 6 dengan 15 ini. Nah, 6 dengan 15, maka ini selisihnya adalah 9. Ya, kita tulis ini 6 dengan 15 selisihnya 9. 9 itu ditulis di tempat 15 karena 9 ini milik 15, maka 9-nya ditulis di sini. Lalu 6-nya kita ganti 0. Nah, berikutnya 9 ini dibandingkan dengan 15 ini ya, dengan 15. Jadi 9 ini dibandingkan dengan 15. Seperti ini. Nah, maka selisih 15 dengan 9 berarti perbedaannya adalah 6. Ya, ini. 9 dengan 15, maka perbedaannya adalah 6. Nah, 6 itu ditulis di lurusnya dengan 15 karena 6 itu milik 15. Maka ditulis di tempat 15 6, lalu di sini sampainya 9 adalah 0. Nah, berikutnya masih ada satu bilangan yang belum dibandingkan, yaitu 4 dengan 6. 6 dengan 4 ini ya, kita bandingkan 6 dengan 4. Nah, 6 dengan 4 itu berarti selisihnya adalah 2 ya, 2. Nah, 2 ditulis di tempat 6 karena 2 ini adalah miliknya 6, milik yang banyak ya, jadi ini 2-nya di sini, lalu ini 0 ya. Nah, berikut sudah selesai 2 ini, tidak ada ya dibandingkan lagi, ini sudah habis semua, sudah dibandingkan tadi. Nah, maka ini, nah terakhir adalah 2. Nah, berikutnya mediannya itu lihat data yang lurus dengan angka 2. Nah, kita lurus nilai berapa yang lurus dengan angka 2 adalah 70. Maka mediannya adalah 70 ya. Jadi ini dengan cara ini maka akan lebih singkat, menulisnya lebih singkat. Kalau ditulis berderet ini akan banyak sekali, maka akan lebih mudah kalau dengan cara dibandingkan seperti ini ya, dari atas sampai bawah. Kita lihat coba nomor 5. Nah, perhatikan nih hasil penilaian matematika seperti ini. 61 anak, 70 20 anak, 82 anak, 90 20 anak, 107 anak. Nah, tentukan media dari data tersebut. Nah, pertama kita bandingkan adalah 60 nilainya 1 dan 100 nilainya 7. Yaitu 1 dan 7 kita bandingkan. Ya. Kita bandingkan berarti ini sisanya adalah 6. Nah, 6 ditulis di bawah 7. Nah, berikutnya 6 ini dibandingkan dengan mana? Dengan 20. Tapi 20 yang ini ya. Bukan yang ini ya, tapi yang di sini. 20 yang ini. Kita bandingkan ini
Ini tulis 0 dulu. Ini 20 dengan 6 bandingkan, maka selisihnya adalah 14. Nah, 14 ini 0. Nah, 14 ini dibandingkan dengan 20. Ini dengan 20 ini. Nah, maka ini selisihnya 20 ini kurang 14 adalah 6. Nah, tulis ini 6. Nah, ini habis jadi 0. Nah, sekarang tinggal 6 bandingkan dengan 2. 2 bandingkan dengan 6 ya. 2 dengan 6 kita bandingkan. 2 dengan 6. Ini sisanya berarti 4 terus di bawah. Maka mediannya adalah yang lurus dengan 4, yaitu nilai berapa yang lurus dengan 4 adalah nilai 90. Maka mediannya adalah 90. Demikianlah anak-anak pembahasan kita kali ini tentang bagaimana menentukan median atau nilai tengah. Terima kasih kalian telah mengikuti video pembelajaran ini dengan baik. Sampai jumpa di video berikutnya. Itulah anak-anak sudah paham kan ya? Ikuti terus channel Pak De Somad Solusi Matematika. Belajar bersama, solusi matematika semakin cerdas dan cermat. Semoga bermanfaat.